Baik, Ibu, Bapak, kita mulai saja ya diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sore hari ini teman-teman IG semuanya kita kembali dalam acara live di sekolah energi, sekolah sadar energi ini bekerja sama dengan beberapa komunitas, juga beberapa lembaga, ada bekerja sama dengan para lembaga pendidikan, yaitu ada sekolah STAI Persis Bandung, juga ada Yayasan Mutiara Embun Pagi. Kita juga bekerja sama juga dengan beberapa komunitas yang lain. Alhamdulillah ini sudah berjalan lebih dari hampir menjelang setengah tahun ya, jadi sudah luar biasa ini. Dan ini juga sudah banyak. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang jauh luar biasa ini dari Padang sana, dari Sumatera. Kalau biasanya kalau orang Padang tuh biasanya disebutnya Uni ya, Uni. Kalau di Bandung itu disebutnya Teteh. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita Teh Yulianti Harisman, saya panggilnya Teteh aja ya, karena memang ternyata usianya jauh lebih muda dari saya. Dan beliau ternyata luar biasa ini. Beliau ini walaupun usianya masih muda, tetapi beliau ini pendidikannya sudah luar biasa ini. S1-nya di Universitas Negeri Padang, S2-nya juga sama di Universitas Negeri Padang, dan S3-nya di UPI Bandung. Jadi nanti kalau kita ngobrol tentang bahasa Sunda, insya Allah Uni Yulianti ini pasti tahu ini. Belum, Insya Allah. dikit-dikit tahu. Iya, ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang profesionalisme guru. Dan ini yang akan disampaikan oleh Uni Yulianti, dan insya Allah nanti beliau banyak menyampaikan berkaitan dengan profesionalisme guru yang berkaitan dengan bagaimana menjadi guru yang humanis ya, seperti itu. Karena juga terakhir ini kita dapat informasi ya, sekaligus juga mengerikan juga bagi kita di Bandung, sebuah musibah. Jadi ada seorang guru yang mencabuli ya muridnya, dan itu banyak sekali. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini kita akan lebih mengenal bagaimana sih harusnya seorang guru bersikap profesional. Mudah-mudahan Ibu Yulianti ini juga nanti akan banyak menggali tentang hal ini. Saya akan bacakan dulu CV-nya. Beliau lahir di Padang, tepatnya di Kota Solok ya, tahun 86. Beliau sebagai seorang dosen di Universitas Negeri Padang. Dan bidang ilmunya ini luar biasa ini, bukan seperti kita, kalau kita itu di sosial, tapi beliau itu di eksak ya, matematika. Kayaknya matematika juga ini biasa, kehidupannya selalu menghitung-hitung dalam kehidupan. Dan pengalaman penelitiannya luar biasa 5 tahun terakhir ini, dan beliau sudah banyak juga penelitiannya, dan juga sudah banyak mendapatkan penelitian kompetitif ya. Wah, luar biasa, skala nasional Ibu ya. Ini mulai dari produk terapan, lalu juga penelitian yang lain sudah di angka 50 juta ya. Wah, luar biasa ini, keren. Juga karya ilmiahnya ini juga luar biasa, ini banyaknya. Sudah Scopus Bu ya? Udah beberapa Pak, udah kemarin Oh, juga iya. udah Oh Q2. iya. Wah, luar biasa ini, udah Scopus banyak juga ini. Jadi memang Ibu Lian ini kalau melihat dari CV-nya luar biasa. Jadi nanti insya Allah nanti kita akan banyak mendapatkan ilmu dari beliau berkaitan dengan bagaimana sih harus menjadi seorang profesional guru. Dan Ibu Yulianti ini sudah membuktikan bahwa dia adalah sebagai seorang guru atau dosen yang profesional. Kalau kita lihat ini mulai dari karyanya, pendidikannya, dan juga pengabdiannya, ini luar biasa.
Baik, Ibu Yanti, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Insya Allah nanti kita ada waktu 15 menit untuk memaparkan itu. Nanti setelah itu kita akan diskusi bersama. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ini banyak dari teman-teman yang sudah bergabung, dari teman-teman dari komunitas sekolah sadar juga, ada Pak Dr. Budi, Pak Dr. Yasir, Pak Dr. Rahmatullah sebagai inisiator, dan juga Pak Dr. Tajudin ini yang baru pulang mudik, dan juga ada teman-teman mahasiswa juga Bu, ada juga ada teman-teman yang lain, ada teman-teman mahasiswa saya juga ini, jadi alhamdulillah banyak bergabung. Terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah ke 1 jam ke depan kita akan banyak berdiskusi tentang bagaimana seharusnya kita menjadi seorang guru yang profesional. Mangga Ibu Yulianti atau Teh Yulianti, karena sudah di Bandung, saya panggilnya Teh aja. Mangga, Ibu. Terima kasih Pak Lalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Lalan yang sudah memperkenalkan CV saya di awal. Kemudian kepada Bapak Rahmatullah yang sudah ini mengundang saya untuk berbagi sedikit ilmu yang saya punya di sekolah energi. Semoga sekolah energi terus berkembang dengan baik dan memberikan dampak positif bagi semua masyarakat, lapisan masyarakat. Baiklah, pertama dan utama sekali puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat beliau jugalah saya bisa hadir hari ini dengan sedikit berbagi ilmu yang saya punya gitu. Saya sebenarnya agak ini Pak, tapi semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi inspirasi atau bisa bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di Live IG ini. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang sudah membawa kita dari zaman yang jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Topik yang diangkat untuk kali ini adalah kemarin sudah diskusi sama Pak Rahmatullah, sudah memberikan saya memberikan topiknya itu adalah guru profesionalisme atau teacher professionalism gitu ya. Tadi Bapak tuh cerita tadi di awal bagaimana guru sekarang ada yang mencabuli, ini baru-baru ini lagi Pak, di pesantren lagi seorang guru mencabuli ininya santriwatinya, dan itu 15 santriwati. Itu sangat memprihatinkan sekali bagi kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Itu sangat, apalagi pesantren yang notabene itu adalah agamais, seharusnya memberikan atau membentuk akhlak, malah di situ malah terjadi praktek yang sangat kita sayangkan sekali gitu ya Pak. Nah, saya mencoba memaparkan bagaimana sih kita sebagai seorang guru itu bisa menjadi seorang guru yang sangat humanis gitu, yang manusiawi, yang memanusiakan siswa-siswa kita. Mungkin kalau saya di perguruan tinggi itu lebih ke mahasiswa dan mahasiswi, kalau yang di sekolah dasar itu mungkin ke siswa gitu ya. Sebenarnya ini sudah sama-sama kita ketahui juga bahwa guru itu punya banyak kompetensi yang harus mereka miliki. Saya paparkan aja dulu ya Pak, nanti setelah itu baru tanya jawab Pak. Saya melihat, kalau kita berkaca, saya membaca beberapa penelitian di luar tentang artikel-artikel, dan kebetulan saya disertasinya itu memang berkaitan dengan how teacher professionalism gitu. Bagaimana seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi gitu, baik dari segi pedagogiknya, baik dari segi sosialnya, kemudian baik dari segi didaktisnya, baik dari segi kepribadiannya gitu ya. Nah, saya coba mengungkap tiga aspek di sini. Yang dipaparkannya itu adalah bagaimana belief, kemudian bagaimana attitude, kemudian bagaimana pedagogik dan didaktis. 4. Bagaimana satu lagi itu adalah refleksi atau teacher reflection.
dalam proses pembelajaran. Kalau kita bicara masalah belief gitu ya Pak, belief itu kan artinya keyakinan seorang guru gitu, meyakini bagaimana siswanya gitu ya. Eh, Ketika saya ke sekolah mencoba gitu, saya meneliti di SMP sekota Bandung. Jadi penelitian disertasinya melihat guru-guru di SMP sekota Bandung. Itu karena saya memang background-nya itu adalah matematik education atau pendidikan matematik. Jadi saya itu memang meneliti guru-guru yang background-nya itu adalah guru matematika di sekolah, di SMP. Terus saya lihat belief-nya itu bagaimana sih guru meyakini siswanya itu memang beraneka ragam gitu. Ada guru yang meyakini kalau siswanya itu adalah kosong gitu, pemikirannya itu adalah kosong. Jadi gurunya harus mengisi terus itu dengan cara transfer semua ilmu. Pokoknya ada silabus, ada bahan, semuanya harus tercapai dalam sekian menit, harus selesai, udah selesai gitu. Memang ada begitu guru. Jadi ketika saya menanyakan ke guru, kenapa ibu mengajarnya misalnya, ini bukan judgement atau apa, memang ditemui gitu ya Pak, beberapa sekolah saya teliti dan saya melihat gurunya, kenapa ibu mengajarnya itu tidak memakai bahan atau alat peraga atau membawa siswa dekat dengan budayanya atau membawa siswa itu memberikan alat peraga yang mereka mudah untuk menyerapnya dan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu. Nah, saya juga sangat kaget ini dengan jawaban gurunya. Siswa itu yang penting selesai ujiannya lulus, ya. Materinya itu kalau kita suruh bawa alat peraga, kalau kita suruh ini itu dan sebagainya, waktunya itu panjang gitu, waktunya panjang, materi kita nggak sampai target. Nah, ada guru yang begitu ternyata. Dan ketika saya lihat lagi ke sekolah lain, ke sekolah yang berbeda, ternyata ada guru yang memang humanis. Humanisnya itu maksudnya itu misalnya itu memperkenalkan ini kalau bicara ke konteks matematika gitu ya, memperkenalkan jaring-jaring kubus. Nah, siswanya itu dibawa, misalnya Anda semua nanti bawa ini ya, bawa kotak yang berbentuk kubus dari rumah, kita akan belajar jaring-jaring. Nah, siswanya itu diajak mengukur gitu ya, membuka gitu, kemudian membentangkannya sehingga terbentuk jaring-jaring kubus. Mereka explore, mereka ada metode, ada strategi, ada diskusi gitu, ada diskusi. Nah, itu memang ada guru yang seperti itu. Nah, ketika saya tanyakan lagi dengan berbagai instrumen, misalnya dengan apa namanya, dengan angket, dengan wawancara. Nah, guru itu memang punya pandangan atau keyakinan atau belief dalam dirinya itu mengatakan bahwa sebenarnya siswa kita ini punya sebanyak-banyaknya pengetahuan, punya apa namanya, punya bawaan gitu, punya ilmu bawaan. Kita itu cuma tinggal mengasahnya, kita itu cuma tinggal mengeksplornya, dan kita itu bisa melakukan berbagai hal, boleh ke budaya, boleh ke tekniknya, boleh dan sebagainya gitu. Nah, potensi itu ya Bu ya. betul. Apa yang mereka lihat dan mereka rasakan itu akan lebih nancep nanti di pemikiran mereka. Nah, pandangannya begitu, Pak. Ketika ditanya. Nah, ada ternyata lagi guru yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu maksudnya dia bukan orang yang mau cepet juga, mau menyajikan materi tepat waktu atau hanya sekedar memberikan konsep, dan bukan juga ke guru yang ingin mengeksplor, tapi berada di middle. Di tengah-tengah itu artinya dia mengkonstruksi juga pengetahuan siswanya, tapi nggak mau lebih gitu, nggak mau juga ke arah yang lebih mau ribet menyediakan alat peraga, tapi nggak mau juga disebut dengan guru yang hanya asal gitu. Jadi berada di tengah-tengah. Oh gitu ya. Iya. Banyak Ketika banyak saya tipe ini, meneliti itu, menarik ini. Iya, ada menarik banyak tipe tipe ternyata guru-guru. belief guru, Iya. betul. Nah, ketika saya melakukan penelitian gitu ya Pak, mungkin ini untuk inspirasi menulis juga ya. Ini sudah disubmit kemarin, alhamdulillah terima di Q3 di IJSTE setelah saya tulis gitu. Ya. Ternyata saya cari literatur review gitu ya. Sebenarnya kan seharusnya kita tuh baca dulu ya Pak, baru nanti kita temukan di lapangan. Tapi kalau saya berpikirnya terbalik, saya cari dulu ke lapangan apa yang terjadi, nanti saya cari teorinya. Ternyata orang
ada namanya Beswick gitu ya Pak, Beswick, kemudian Muir itu nama ininya. Mhm. eh, Dia di Universitas Tasmania ternyata memang ada tipe-tipe itu. Nah, mereka itu memberikan nama waktu itu. Ada namanya guru yang instrumentalis, ada namanya guru yang platonis, ada guru yang namanya typical belief-nya itu disebut dengan problem solving gitu. Nah, guru Hmm. instrumentalis itu seperti apa? Yang punya belief instrumentalis itu. Nah, diungkapkan dalam paper itu kalau guru yang instrumentalis itu dia menganggap bahwa ilmu itu adalah saling lepas gitu, nggak ada hubungan sama sekali. Yang penting sampai Hmm. satu topik ini udah beres, satu topik Oh iya, ini iya. beres. Jadi tidak Jadi melihat mhm, bahwa matematika itu cantik yang saling mhm. berkontinu, yang bisa Iya, iya. dipecahkan dengan problem Mhm. solving dan sebagainya gitu Pak. Jadi menganggap bahwa ya udah materi ini selesai gitu. Nah, itu Hmm. disebut dengan guru yang punya beliefnya itu instrumentalis. Kemudian lagi Hmm. ada Iya, iya. yang disebut di paper itu guru yang platonis gitu. Mhm. Platonis itu artinya guru yang di tengah-tengah, nggak meyakini juga bahwa matematika itu adalah sebuah ilmu yang tidak punya hubungan, tapi ada korelasi, mau juga Mhm. mentransfer pengetahuan, tapi nggak mau lebih gitu. Kan kita memang Oke, ada yang iya. gitu ya Pak, Iya, ada iya. yang Betul, betul. mau cepet, ada yang Mhm. sedang-sedang, ada yang Mhm. mau maksimal gitu, memberikan apa Iya. yang kita punya. Nah, Jadi yang middle ini mungkin nggak mau ribet gitu ya. nggak mau ribet, tapi nggak mau juga asal gitu Pak. Jadi Iya, yang iya, iya. penting tenang aja, yang penting Mhm. siswanya bisa, tapi nggak mau juga asal ngasih. Ada juga Betul, konstruksi di betul. dalamnya Mhm. gitu. Dan kemudian ada lagi guru yang problem solver namanya, Mhm. istilahnya di pakar itu saya temukan. Di mana guru yang problem solver ini adalah guru yang memandang bahwa matematika itu adalah sebuah ilmu yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Hmm. dikaitkan ke budaya, bisa Iya, iya. dikaitkan ke benda-benda nyata yang sangat konkret gitu, Betul. tidak abstrak gitu. Jadi dia Mhm. melatih bagaimana siswa berpikir, bukan bagaimana mengetes siswa di ujung. Nah, menurut saya Betul. itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita menjadi seorang guru yang profesionalisme, kemudian yang Iya. humanis memperlakukan siswa kita. Jadi kita tuh nggak nganggap siswa kita itu kosong gitu, tapi Betul. punya strategi, punya Oke. ide, mereka itu Iya. sebenarnya sudah Punya ada. potensi Itu ya. iya betul, Heeh. punya potensi. Jadi kita tinggal mengembangkan. Itu kalau Mhm. dari segi belief, ternyata Iya. keyakinan itu, keyakinan seorang guru itu Pak, Mhm. misalnya Iya. eh, saya beranggapan bahwa saya itu menganggap siswa saya itu punya pemikiran yang harus saya isi gitu. Betul. Berpengaruh pada saat pengajarannya atau Hmm. kemampuan pedagogisnya, bagaimana dia melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, itu juga Iya. saya teliti Mhm. bagaimana guru yang keyakinannya begini, apakah sejalan nanti dengan proses Oh iya. pembelajarannya. Heeh. Nah ini Gitu. menarik nih, kayaknya harus kita potong-potong dalam kategori ini nih. Jadi dari mulai belief, dari nanti juga Ibu nanti juga akan banyak menjelaskan attitude dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita mulai dari belief aja Bu ya, Ya, boleh. diskusinya biar nanti juga teman-teman nanti sudah menyimak tadi materi apa yang disampaikan oleh Ibu Yulianti. Jadi profesionalisme guru itu dimulai dari belief, jadi keyakinan. Artinya ketika guru mau mengajarkan itu apa persepsi apa yang didapatkan dari guru kepada muridnya gitu ya kurang lebih. Benar. Lalu nanti akan berdampak kepada si murid itu. Nah ini menarik, jadi sangat sangat berdampak. Tadi bahkan membagi tiga ya, itu ada guru yang tipenya instrumental, ada platonis, lalu juga ada problem solving. Nah, dari instrumental itu ternyata ada guru yang dia hanya pokoknya setelah ngajar udah selesai, tidak ada dampak dan lain sebagainya, bahkan tidak ada tuh profesionalisme dalam konteks dia sebagai seorang guru yang nanti akan menurunkan nilai-nilai sosial misalnya Ibu ya. Lalu juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan nilai-nilai humanismenya tidak ada. Makanya biasanya guru yang seperti ini, apalagi ini guru matematika, dan ini pernah juga banyak dirasakan oleh banyak murid ya, sehingga pada akhirnya dengan guru instrumental ini menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang sangat susah karena memang gurunya juga tidak mau peduli dalam konteks tadi kalau udah datang guru matematika tuh udah pada takut duluan kan gitu. Jadi boro-boro
mau mau belajar aja ngeliat gurunya aja udah takut. Jadi bahkan suara apa jalannya aja udah pada takut para siswa ini. Mungkin juga seperti itu ya. Jadi sehingga tidak ada nilai sosialnya kepada anak. Padahal kalau di anak ditanya saja itu kan membangkitkan semangatnya gitu ya ketika misalkan ketika ada anak lagi jalan lalu ditanya oleh guru nilai sosialnya muncul itu kan luar biasa. Memang terkenal ya kalau dulu itu guru matematika itu guru-guru yang memang ya secara sikap sosialnya itu apa ya kurang ya seperti itu dia pokoknya yang penting dia ngajar sudah selesai tidak ada urusan dengan hal-hal sikap dan lain sebagainya saya seperti itu ada juga yang tadi yang platonis ya yang tengah-tengah nah ini yang menarik yang problem problem solver ini yang hari ini justru menjadi hal yang harus dilakukan oleh setiap guru ya bukan hanya matematika menurut saya tapi juga dari guru-guru yang lain jadi bagaimana mengajak kepada dunia nyata kalau guru agama sangat gampang ya untuk mengajak ke dunia nyata ya. Ketika dalam apa materi pembelajaran apapun itu selalu ada dalam konteks dunia nyata. Kalau matematika kan bingung ya. Kalau ke dunia nyata dalam konteks perpangkatan dalam kehidupan kan juga susah. Itu betul-betul memang ini menarik. Sehingga dengan seperti ini ternyata ada dampaknya gitu dari persepsi guru yang tadi itu lalu kepada dampaknya kepada anak sikap anak-anaknya lalu juga kepada daya penerima dia ketika dalam belajar ya. Nah, saya ingin memahami juga nih dampaknya kepada siswa itu seperti apa Bu ketika ada tipe-tipe guru seperti ini. Betul sekali. Benar sekali itu yang Bapak sampaikan bahwa bagaimana seorang guru mengajar itu akan mempengaruhi akan berdampak kepada siswanya bersikap dan berperilaku itu. Contohnya kalau ada guru yang mengajar gitu, ada guru yang mengajar dengan tipe instrumentalis itu misalnya yang hanya menyampaikan materi. Ini menurut saya kalau siswa terus-terusan ya bertemu dengan guru yang seperti ini terus, misalnya dia di mata kuliah ini gurunya juga begitu, di mata kuliah ini gurunya juga begitu, di mata kuliah ini gurunya juga begitu, maka nanti mungkin siswanya itu akan tumbuh menjadi orang yang egois gitu kali ya Pak, yang egois, tidak peduli dengan sesama gitu, tidak peduli dengan teman-temannya, kemudian mereka hanya akan mementingkan kepentingan mereka sendiri gitu karena mungkin mereka melihat figur kan Pak, melihat figur gurunya itu kalau gurunya cuma ingin ke siswanya itu bahwa dia punya tanggung jawab untuk mengajar karena dia dibayar misalnya oleh negara untuk mengajar gitu ya. Kemudian dia hanya udah sampai situ aja, lepas tanggung jawabnya lepas. Jadi siswa itu akan menangkap, akan catch ke gurunya, akan capture gitu, mengcapture gurunya, oh guru saya begini, berarti saya mungkin siswanya akan berdampak seperti itu. Jadi tidak ada jiwa membantu ke teman kesulitan atau apa sosialnya mungkin akan kurang. Tapi kalau misalnya siswa dihadapkan kepada guru yang ngajarnya itu sangat humanis gitu, maksudnya memanusiakan siswanya. Dia menganggap kalau saya di matematika mungkin di bidang ilmu lain betul kata Bapak tadi itu kalau di agama mungkin lebih gampang mengkontekstualkannya. Kalau di matematika gitu kalau guru yang benar-benar problem solver itu akan berpikir keras itu Pak. Misalnya mencari apa sih ini konkretnya supaya nggak abstrak. Misalnya tadi bentuk perpangkatan apa ini yang bisa dibawa apa nih budaya. Misalnya didekatkan ke budaya. Misalnya menghitung luas lingkaran bisa jadi kalau di Padang itu ada namanya panyaram gitu Pak, panyaram nama kue makanan gitu. Itu kan berbentuk lingkaran ya, jadi dibawalah contohnya itu dikontekstualkan ke budaya. Jadi anak itu lebih dekat. Jadi ketika melihat panyaram, oh lingkaran, oh bisa gitu. Jadi gurunya itu membawa segala bentuk budaya, membawa segala bentuk alat peraga, kemudian memanusiakan siswanya. Jadi nanti mungkin akan berdampak ke siswanya sendiri itu akan menjadi orang yang lebih mencintai gitu, mencintai pekerjaannya, bisa juga mencintai matematika. Jadi tumbuhlah nanti saintis selain dia berilmu, pasti juga ada ini beriman juga itu kan Pak yang kurang di kita. Betul. Bagaimana mengkolaborasikan ilmu dan iman.
Dan itu pada akhirnya kan juga itu feedbacknya kepada guru sendiri. Dia nanti akan dipahami oleh muridnya seperti apa. Betul. Eh, Kalau misalnya tadi yang instrumental akan berbeda nanti feedbacknya dengan platonis tadi ya Bu ya, apalagi yang problem solver. Pasti problem solver itu dia memotivasi dan sebagainya. Dan pastinya juga apa ya, sambutan gitu ya, sikap para murid atau para mahasiswa juga akan berbeda ya. Betul. Kalau melihat guru yang instrumental mungkin nanti bahasnya lo lagi gitu. Benar. Tapi Bosan kalau gitu ya Pak, boring. iya, tapi kalau dia yang problem solver itu pasti itu kan menjadi guru yang dirindukan kan ya, seperti itu kurang Betul. lebih. Ya, kalau bahasa anak sekarang tuh kayak gitu kayaknya kayak Bu. Iya benar. Ya, enggak, silakan dilanjut lagi Bu. Iya, betul. Makanya tadi tuh mungkin saya dapat dari salah satu promotor saya itu Pak Yaya itu Pak. Saya Hmm. sangat kagum sekali dengan beliau, sangat humanis Pasti sekali dalam pasti orang Sunda itu membimbing. Bu. Iya, Sunda. Pak Yaya, Pak Iya, Yaya. dari namanya Ya udah itu Pak Yaya itu pasti orang Sunda. benar. Jadi benar-benar memperlakukan mahasiswanya itu benar-benar dengan humanis, Hmm. melayani gitu, Pak. Tidak Iya, iya. tidak tidak mengeksekusi. Kan kita kalau guru Iya, tuh paling sering itu kalau kita lagi mumet tuh sering mengeksekusi siswa kita gitu. betul betul. Tapi tidak mengayomi. Ya, itu yang paling itu. Tapi ini Oh kalau iya. kita kalau kita kan kalau saya tapi ini kalau mau bimbingan aja tuh, bimbingan Iya, misalnya bimbingan disertasi atau proposal kan biasanya tuh ngantri ya Pak, ngantri iya betul. panjang terus tiba-tiba datang depan pintu misalnya ini Pak ini contohnya saya ada kegiatan rapat gitu kan nggak padahal kita udah ngantri ini dari pagi sampai Iya, iya. nanti kan jadi Aduh, apa nah, betul betul. benar. Iya itu jugakezamanan sama saya juga dan bahkan hari ini dulu apa ya ya saya juga seperti itu mendapatkan banyak apa ya pemahaman pembelajaran dari banyak guru-guru ada yang seperti itu lalu juga pada prinsipnya pada akhirnya ketika saya hari ini menjadi guru menjadi dosen ya prinsipnya ya jangan jangan menyulitkan kan gitu Betul karena sekali. eh, paham apa ya ya hadis juga banyak menyampaikan orang yang banyak memberikan kemudahan maka Allah akan memberikan kemudahan Mudah. juga di sisi yang lain kan gitu saya selalu seperti itu. Kadang ada juga kan mahasiswa yang hari ini juga atau murid yang hari ini secara mentalitas ya apa ya bahasanya itu mungkin dia agak ogo dan sebagainya gitu ya. Harus juga dibedakan gitu ya. Bagaimana ini yang disiplin dalam konteks ini, tapi di sisi yang lainnya harus kita bantu gitu. Ada sisi-sisi yang memang dia harus kita jelaskan dulu sehingga dengan seperti dia tahu aturannya. Nah, kayaknya untuk konteks anak hari ini juga perlu kita sampaikan Bu ya seperti itu. Ya walaupun tadi nilai-nilai kemanusiaannya itu hadir. Nah, yang jadi pertanyaan juga nih Bu, apakah latar belakang budaya itu mempengaruhi beliefnya siapa seorang guru atau dosen nggak? Artinya ada pengaruh belief ini dalam konteks kultur budayanya yang dia miliki di dulunya gitu seperti itu. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya saja ya Pak. Ini belum Ya, ke penelitian dan tidak juga memberi apa namanya memberikan tendensius gitu ya Pak. betul Saya kan betul. orang Padang gitu ya Pak, orang Padang Betul. asli. S1 ketika S1 dan S2 itu di Padang. Kita di Padang itu memang orangnya itu agak kalau dibandingkan ke Sunda gitu memang agak keras gitu ya Pak kalau Ya. baik dari bicaranya atau apanya. Nah, nggak tahu kenapa ketika saya ke Sunda dan bertemu dengan orang-orang Sunda, memang apa budaya itu sangat membedakan bagaimana dalam apa namanya bersikap gitu, gurunya Oh iya iya. bersikap atau dosennya juga bersikap. Tapi itu kan belum hanya apa pengalaman pengalaman pribadi, tapi bisa Betul jadi betul. karena ada yang pernah saya baca gitu experience of background of culture of teacher itu sangat mempengaruhi atau menginfluensi bagaimana guru itu bersikap dalam proses pembelajarannya gitu tapi belum Iya iya. baca terlalu jauh gitu kayak misalnya kalau di Sunda itu kadang di bahasa bahasa WhatsApp atau di bahasa SMS seperti itu misalnya kalau kita hilang hilang dalam dalam
proses pembimbingan malah kita yang dicari kadang. Oh Ibu iya, Yuli ini kenapa? Kan biasanya guru-guru yang seperti itu kadang yang membekas di kita. Saya sebagai mahasiswa juga ya Pak. Lah, betul betul. kok ini bukannya saya yang nyari-nyari dosen untuk bimbingan, malah saya yang dicari, ditanyain Iya, ketika iya, hilang dalam seminggu itu, ditanya, betul. ini kenapa nih Bu Yuli nggak Iya. muncul-muncul ini atau diselesaikan atau disertasinya biar cepet. Nah itu Iya. salah satu faktor yang membuat saya juga termotivasi untuk cepat Mhm. selesai karena tadi itu promotornya, Iya. kopromotornya juga tuh baik banget yang waktu Mhm. saya merasa Iya. diperlakukan sebagai apa? Sebagai manusia yang sangat manusiawi Iya, gitu. Nah, betul. kan beda juga kalau misalnya kita ketemu di tempat yang lain, Mhm. misalnya yang itu tadi bisa cerita udah ngantri Mhm. panjang dari pagi, tiba-tiba Iya. muncul dosen di depan pintu, misalnya gitu ya Pak. Mhm. Hari ini saya ada rapat misalnya, besok ya, nanti nunggu lagi. Itu Iya. kan membuat kadang mahasiswa atau siswa kita itu Mhm. jadi bukannya bersemangat Betul. menyelesaikan, kadang-kadang kalau apanya psikologi atau apanya lebih ringkih gitu bisa Mhm. berhenti kan Pak, bisa nggak Betul lanjut betul. ke. Nah, itu kan dampak Nah, iya. dari bagaimana guru atau dosen bersikap, ada Iya, iya, dampak iya. yang langsung juga ke siswa Mhm. atau mahasiswa Iya, kayak iya. gitu. Nah, Jadi ini sekarang ini juga saya mencoba menjadi ya, guru yang dosen yang memperlakukan mahasiswa betul. saya Iya. sebagaimana saya diperlakukan yang Betul, betul. membekas gitu sama Iya. dosen saya Nah, gitu. setuju, setuju. Jadi kayak mohon maaf dulu juga ada lembaga pendidikan yang apa? Yang menanamkan nilainya itu dengan kekerasan. Maka malah dia mewariskan nilai kekerasan pula kan kepada adik Hmm. kelasnya. Maka terus sehingga akhirnya tidak hilang kan gitu. Tapi ketika tadi kita potong bahwa kita mewariskan nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kemanusiaan, lalu juga nilai-nilai rahmatan lil alamin ya kalau bahasa pendidikan agama Islam itu. Maka pada akhirnya itu juga akan balik kepada kita ya Bu ya. Ya, Al-Quran juga berbicara seperti itu ya. Apa yang kita lakukan nanti akan kebaikan yang kita lakukan itu maka akan balik kepada kita lagi. Ini menarik Betul. dan mestinya kita semua sadar seperti itu ya seorang guru itu. Apalagi Betul. kalau tadi baru beliefnya itu baru dalam konteks budaya, belum lagi nanti dikaitkan kepada beliefnya tentang persepsi keagamaan dan sebagainya. Nah itu pasti juga akan banyak ya menumbuhkan hal-hal yang baik tentunya kepada guru sendiri maupun juga kepada para siswanya atau para mahasiswa. Nah ini selanjutnya ini kan bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi guru yang apa kalau tadi dampaknya ya Bu ya instrumental lalu platonis lalu problem solver. Nah, saya lebih senang itu ke problem solver ini. Langkah-langkah atau strategi yang dilakukan untuk menjadi guru yang problem solver ini seperti apa ini Bu? Iya. Mungkin saya secara kontekstualnya itu akan mencontohkan di matematika, tapi nanti bisa Hmm. dikembangkan mungkin ke bidang ilmu lain gitu ya Pak. Ya. Nah, orang yang problem solver ini itu akan terlihat ketika mereka itu mengajar. Ketika mengajar itu ada 3 penciri kalau secara pedagogik itu saya lihat ketika mengajar. Ketika diberi misalnya masalah problem solving atau pemecahan masalah. Nah, guru yang tipikalnya instrumentalis itu udah mulai dari rumah itu, misalnya bersiap-siap dari rumah itu kalau saya melihat eh, mencarikan solusinya sendiri gitu dari permasalahan itu, kemudian ketika di kelas menggiring, bahkan memaksa kadang-kadang memaksa siswanya itu memikirkan atau berpikir tentang bagaimana supaya solusi yang dibuatnya untuk pemecahan masalah itu seperti itu gitu, Hmm. dipandu harus dipaksa ke arah situ, dipaksa. Bisa jadi dia misalnya seorang guru yang seperti ini cenderung misalnya eh, kasih langkah-langkah atau step-step. Nah, siswa harus mengikuti apa yang Hmm. sudah dibuat atau dirancang oleh guru dan guru sendiri yang memberikan masalahnya. Dan kemudian ada guru yang sedang-sedang itu kata saya itu saya menariknya Hmm. guru yang platonis ini Ya. ternyata lebih banyak ditemukan baik di Hmm. penelitian yang di luar di Tasmanian Ya. University itu dan ketika saya Hmm. ngelihat juga gurunya nggak mau repot tapi juga nggak mau biasa-biasa aja gitu. Hmm. Nah, Ya. guru Oh jadi yang di seperti itu Tasmania juga sama ya halnya permasalahan dengan di Indonesia.
eh, enam tipe-tipe Betul. guru ini. Ya, ya. Betul. Itu kan yang istilah instrumentalis, platonis, dan problem solver itu kan dari Hmm. artikel yang saya baca di sana Pak, Hmm. Bestwick yang tulis nama penulisnya. Nah, itu Hmm. kalau guru yang kedua ini ya Pak, yang tipikal yang kedua ini bagaimana dia mengajar di kelasnya dan Hmm. kenapa guru seperti ini bisa terbentuk, itu ketika dia memberikan masalah ke siswanya, itu dia membebaskan ke siswanya, tapi membebaskannya itu tidak memungkinkan siswanya itu untuk membangkitkan strategi sendiri gitu. Tidak Hmm. membebaskan Ya, ya. atau memberikan choice, tapi tidak juga mematok. Tapi Hmm. tarik ulur gitu Pak, ditarik ulur, Ya. misalnya dikasih Kalau ini, tapi ketika hmm. siswanya berkembang mungkin takut, ada takut, Ya. misalnya dia tidak bisa menjawab, siswanya Hmm. nanti berargumen seperti apa, tapi tetap Ya. dikontrol gitu, tidak Ya. membebaskan juga sebebas-bebasnya. Tapi Hmm. kecenderungan orang yang di luar gitu ya Pak, yang pendidikannya lebih berhasil, itu tidak, di kita itu RPS itu lebih mengikat ya Pak, RPS kayak RPP. Kalau mereka itu Ya. apa sih yang menarik bagi siswa, mau belajar apa gitu, silahkan, Hmm. silahkan gali Ya. sendiri, Hmm. silahkan cari sendiri, asal masih tetap di ininya, masih tetap di rambu-rambunya. Jadi saya lihat Oke. orang yang problem solving itu katanya di sini tuh ada, saya membaca sebuah kalimat gitu ya di guru yang problem solver itu, katanya itu pembelajaran itu difokuskan untuk mengeksplorasi apa yang menjadi ketertarikan siswanya. Jadi, Hmm. apa yang Ya, menarik ya. bagi siswa silahkan Betul, betul. kerjakan. Selagi Misalnya masih dari tema pembelajaran ini, misalnya perpangkatan, kira-kira dari sini apa yang menarik gitu ya, Bu? ya betul Ataupun apa juga yang kalau memang belum terbentuk eh, apa eh, diskusinya, maka si guru itu yang memulai gitu ya. ya betul, hanya Ya, sebagai ya, ya. fasilitator dan Iya, mediator, tidak fasilitator, betul, memaksa. betul. Pemantik gitu ya, Bu. Iya. Jadi Nah, pertanyaan Bapak tadi, saya kaitkan dengan pertanyaan Bapak, bagaimana sih cara bergerak tuh guru yang problem solver, yaitu hmm. mulai kita memikirkan bahwa siswa kita ini bukan sebuah hal yang kosong yang harus kita Betul. isi, tapi siswa Hmm. kita ini punya pengetahuan, biarkan aja mereka Iya, bereksplorasi. Yang iya, penting kita, kalau di kita memang harus ada silabusnya kan Pak, iya. silahkan. Kita Hmm. hanya sebagai pemantik atau Iya, fasilitator iya. saja Jadi memberikan kalau gambaran-gambaran besar. jadi kalau instrumental itu mungkin dia pakai teorinya tabula rasa mungkin. Ya benar. Iya. Eh, nah, ini menarik yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman yang mau bertanya atau mau berkomentar, silahkan eh, melambaikan tangan atau misalnya boleh juga langsung diketik di komentar ya, di IGTV-nya. Nah, kita lanjut ke kalau ini baru-baru belief ya, baru belief aja udah menarik nih Bu. Eh, apa yang disampaikan oleh Bu Yulianti ini. Atau mungkin barangkali dari belief ini masih ada yang disampaikan Ibu sebelum kita ke pedagogik ya nanti. Iya, pedagogi Gitu. dan didaktik. Rasanya udah Mangga Ibu. cukup, Oh iya. udah beliefnya udah. Tadi saya sudah masuk juga sebenarnya ke pedagogik dan didaktik Hmm. gitu Pak. Yang barusan Oh saya iya. katakan bagaimana kemampuan. Mungkin saya akan masuk ke yang ketiga itu, attitude. Attitude, Oh iya, iya. Silakan. attitude dari guru yang profesionalis, yang punya Hmm. profesionalisme yang tinggi gitu. Ternyata ketika ke sekolah itu tidak hanya siswa juga yang takut dengan materi. Mikirnya gitu kan Pak, kita Iya, iya. mahasiswa nih yang takut dengan materi atau tidak mencintai sebuah ilmu yang digeluti. Ternyata ada Hmm. juga, mungkin ini backgroundnya apa atau bagaimana saya tidak tahu, mungkin bisa Hmm. jadi ketika dia memilih suatu bidang ilmu, itu ada paksaan dari orang tua Oh bisa iya. jadi atau ikut temen tidak punya Hmm. passion sendiri gitu ya Pak. Betul, betul. Ternyata ada juga yang tidak mencintai apa yang digeluti gitu. Iya, Jadi iya, iya. ketika ada problem solving yang tinggi kayak misalnya soal-soal olimpiade atau apa itu, gurunya menjadi cemas. Nah, Hmm. ketika di kelas. Jadi Iya, iya. kecemasan itu yang membuat dia menjadi seorang guru yang instrumentalis tadi. Nah, itu kalau Hmm. dikaji dari segi attitude. Jadi Iya, iya. attitude itu ada yang disebut dengan like
enjoy gitu ya, kemudian dislike, kemudian ada juga yang di tengah-tengah tidak dislike, tapi tidak juga very like so much gitu, tidak terlalu suka Tidak. banget juga gitu, hanya sedang-sedang aja menyukai bidang ilmunya. Misalnya kalau saya matematika nih, saya sangat tertarik mengerjakan soal matematika. Bisa jadi kalau dapat soal ini tantangan bagi saya. Dapat soal yang Ya. begini saya sangat suka. Saya suka mengeksplornya, kemudian Iya, iya. memberikannya atau search-nya ke siswa atau ke mahasiswa saya. Nah, itu berarti saya sangat menyukai love so much about mathematics gitu. Nah, itu salah satu Iya, bentuk attitude dari guru yang problem solver kalau dikaji dari iya. attitude-nya. Nah, kalau dikaji dari guru yang di tengah-tengah atau platonis itu dia tidak love very much tapi tidak hate juga gitu, nggak benci Iya, juga, tidak mencintai iya. terlalu, tapi sedang-sedang aja mencintai matematika. Yang penting kalau istilah anak zaman sekarang tuh apa ya Pak, maksudnya pekerjaan itu bukan hidup gue gitu ya, tapi adalah Bukan gue ini banget gitu ya. bukan gue banget, tapi yang penting gue bisa ini bisa Iya, iya, apa bisa menjalankan tapi nggak mau juga terlalu males gitu. iya, Nah iya, betul, kalau betul. yang guru yang instrumentalis itu bisa jadi itu bukan dorongan dari dia untuk memilih subjek Mhm. matternya, jadi dia itu Oke. kayak dislike gitu, misalnya Mhm. ada suatu beban gitu ya Pak, Iya, beban betul. ketika akan dihadapkan Mhm. kepada suatu menjadi beban, jadi tidak dari hati ngajarnya. Nah Hmm, itu kalau dari oke. segi attitude. Iya. Nah, itu ada Sebenarnya, istilahnya juga. ya, Hmm. sebenarnya ini juga berdampak atau itu juga dilihat berdampak juga dari proses-proses profesi yang lain sebenarnya Bu ya. Jadi tidak hanya guru sebenarnya kalau kita lihat Iya benar. kalau konteks ke apa eh, ke situ ya. Jadi kalau misalnya melihat seperti itu banyak juga ya yang dia pada akhirnya saya juga nggak suka ini gitu, padahal saya suka yang itu gitu. Jadi seperti itu. Eh, dan pada akhirnya itu berdampak ya, berdampak dalam prosesnya dan pada akhirnya juga nanti manjang lagi tuh ke evaluasinya dan lain sebagainya. Iya benar. Nah, kalau tadi misalnya cinta banget terhadap apa yang menjadi profesinya karena memang nilai keilmuannya dia sudah sampai, ada yang belum, ada yang karena tadi tekanan, ada yang karena terpaksa dan sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan guru matematika juga apalagi ya luar biasa. Termasuk juga pelajaran sosial menurut saya. Kalau termasuk agama ya, agama itu masuknya ke rumpun sosial. Karena ilmu sosial itu kan dinamis ya, dinamis. Jadi banyak perkembangannya yang sangat luar biasa. Kalau saya matematika tidak menguasai dinamisasinya dalam ilmunya seperti apa. Tapi kalau saya di ilmu sosial itu sangat dinamis, apalagi agama ya. Agama dalam konteks apapun selalu dinamis. Berbicara tentang teknologi, berbicara tentang hari akhir, berbicara dalam konteks hari ini gitu ya. Eh, Kalau guru agama tidak menguasai itu, betul tadi kata ibu yang disampaikan bahwa nanti pada akhirnya malah udah stop nah. Bisa jadi kan seperti itu, atau mungkin dia pada akhirnya mengajarkan doktrin, udah jangan membahas itu nanti dosa seperti itu. Benar Sehingga sekali. apa yang menjadi kepenasaran dari para siswa, dari para mahasiswa itu pada akhirnya di-stop dengan ketidakmampuan seorang guru atau seorang dosen. Nah, ini menarik pun, ini penelitian ini bisa ke arah sosial juga. Ini kayaknya saya ada ide juga nih untuk ke arah sosial, kalau ibu tadi ke arah eksak nih. Apalagi kalau ke arah sosial ini pasti lebih banyak Bu ya. Betul sekali. Ini menarik banget. Iya, iya. Eh, Selanjutnya kalau dalam konteks itu bisa jadi dari dampak dari mulai belief, lalu dari dampak ke pedagogik, lalu ke attitude. Jadi memang ternyata satu sama lain itu saling berkaitan Bu ya. Jadi tidak hanya misalnya pedagogik saja atau misalkan belief saja, tapi ternyata pada akhirnya itu sangat berkaitan. Sangat berkaitan ketika dia attitude-nya itu cinta dengan matematika, pasti dia akan menjadi orang yang problem solver dalam mengajar Oh, karena dia ingin iya, mengeksplorasi iya. siswanya. Ketika dia meyakini bahwa siswanya itu adalah eh, gelas kosong yang perlu diisi dan ditransfer, nanti dia Betul. akan menjadi guru yang instrumentalis ketika dia Hmm, menerapkan atau kemampuan pedagogik dari guru itu ketika mengajar di yang saya lihat itu Pak ada hubungan yang sangat erat dengan betul. bagaimana keyakinannya nanti akan berdampak kepada bagaimana kemampuan pedagogik dan didaktisnya ketika di kelas. Nah, itu Iya. dipengaruhi juga
karena kecintaannya terhadap apa yang dia geluti gitu, terhadap Betul. attitude-nya. Love, so much, atau sedang-sedang aja, atau bahkan ada gitu ya Pak. Tidak bisa kita pungkiri ya Pak, pasti Ya. ada itu guru yang memang itu bukan passion-nya sebenarnya gitu. Iya, Sebenarnya iya. itu ada paksaan mungkin. Karena Tapi SK guru yang sudah seperti turun ini aja bisa gitu ya. dibangkitkan. Oh, betul. Iya. Ada keterpaksaan gitu Pak. Iya, iya, iya. Heeh. Betul, betul. Jadinya hanya sekedar ini. Nah, itu nanti akan memunculkan juga Ya. ke ininya, ke pedagogiknya dan akan mempengaruhi semuanya juga saling terkait. Oke. Kalau guru agama menyampaikan, mungkin kalau kata guru agama itu harus dari mulai niatnya dulu gitu ya. Jadi Nah, niatnya betul mau itu apa udah nih, ada mau ya. gimana gitu. Kebetulan saya guru agama, jadi saya ngaitkannya selalu seperti itu. Jadi orientasinya mau apa gitu ya. Kalau orientasinya hanya sekedar kerja memenuhi SK dan jam pelajaran dan kesananya berorientasi kepada materi, mungkin ya akan nanti berdampak yang berbeda dan sebagainya. Tapi kalau diawali dengan rasa cinta tadi, wah ini luar biasa ternyata berdampak besar gitu ya kepada murid-muridnya dan sebagainya. Saya terinspirasi dengan film India itu. Ada film India yang Idiot itu. Oh, Amir Tridia. Khan. Ya, itu kayaknya berkaitan juga ya dengan penelitian Ibu yang Ibu sampaikan ini. Artinya ya hari ini banyak juga lembaga pendidikan yang dalam konteks ya seperti robot, pada akhirnya dia menjalankan apa yang sudah menjadi instruksionalnya misalnya seperti itu, tetapi dia tidak mengedepankan hal-hal yang lain. Justru itu banyak nilai-nilai humanisme itu tidak muncul di kelas-kelas eksak gitu ya, politeknik misalnya. Dan juga banyak kasus gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang di kelas atau di bidang rumpun eksak gitu. Jadi pokoknya udah DO saja kan gitu. Jadi banyak akhirnya dia beralih dan sebagainya. Saya juga pernah ngajar di salah satu perguruan tinggi di bidang teknologi. Makanya nilai-nilai humanismenya itu betul-betul harus dimunculkan. Kalau tidak ya tadi, kalau dulu kan bahasanya ada dosen killer dan lain sebagainya ya. Itu juga kan kalau hari ini masih muncul dosen-dosen yang seperti itu, mungkin kan bahaya juga. Dulu juga sempat dengar juga kalau nggak salah di Sumatera juga Bu ya, ada dosen yang ditusuk Ditusuk sama oleh mahasiswa. mahasiswanya ya. Itu kan katanya gitu karena memang dari permasalahan attitude dari dosen katanya. Jadi ternyata dampaknya kemana-mana nih. Ini perlu kita sosialisasikan. Nah, gimana menurut Ibu? Iya, betul. Betul sekali Pak, dampaknya ketika apa yang kita ajarkan di kelas itu akan berdampak kepada bagaimana siswa itu menghandle lingkungannya juga seperti Bapak tadi. Gurunya ditusuk itu kan akibat dari apa namanya, mungkin gurunya itu tidak memperlakukan mahasiswanya dengan humanis gitu ya Pak. Kemudian yang di Pekanbaru tuh, Bapak dengar tuh Iya. yang ada Bapak dapat ini yang guru apa gitu Pak, mesum ke siswa bimbingannya gitu, malah Oh iya yang kemarin bilang, ya, yang kasus yang kemarin. malah di ini kan Hmm. Ya. speak up siswa mahasiswanya, dan banyak lagi hal-hal yang memprihatinkan lainnya itu yang membuat kita tuh sangat miris ternyata selama ini guru atau pengajar atau saya sendiri sebagai dosen itu tidak berhasil membuat siswa-siswa kita itu menjadi orang yang humanis. Nah, berarti kita Betul. harus merefleksi lagi diri kita itu apa sih yang salah dengan proses Nah, pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Apakah kita betul-betul. udah menjadi guru yang humanis, yang problem Oh solver, ini yang udah selalu sampai ke ranah refleksi ya. Ini udah terakhir ini. iya, ini Iya, iya. saatnya Gimana Bapak gimana refleksi. dalam konteks refleksi melihat dari belief, attitude, didaktik atau pedagogi gitu. Dalam Iya, konteks refleksinya gurunya seperti gimana? ya, ada juga penelitian yang tapi saya bisa cerita sedikit yang tentang masalah ini Pak, masalah kontekstualnya ketika saya di guru itu ke sekolah gitu ya. Saya meneliti sebenarnya kalau guru itu menonton sendiri video setelah mereka ngajar itu kira-kira tanggapannya seperti apa. Nah, dari situ saya Oh, beranjak iya. dulu tentang mencari bagaimana sih apa namanya gradasi. Kalau tadi saya dapat gradasinya ada 3, beliefnya 3, guru itu tipikalnya, tapi mungkin di tempat yang berbeda mungkin nanti beliefnya bisa 4, bisa 5 gitu Hmm, ya Pak, ada macam-macam iya, gitu ya. Kalau ingin betul, melihat, betul. nah
ketika saya ingin melihat bagaimana sih refleksi atau guru akan merefleksi pembelajarannya, saya ngajak guru nonton video mereka ngajar. Jadi pas guru ngajar itu saya videoin guru A, guru B, guru C, saya videoin terus saya mengajak gurunya, Ibu, kita mau bisa nggak nonton bareng video yang sudah Ibu ajarkan tadi ke siswa. Nanti kita boleh mengkaji atau boleh bertanya atau boleh menanggapi mengenai video-video yang Ibu sudah tonton gitu. Nah, itu proses saya menemukan bagaimana tipikal-tipikal guru merefleksi proses pembelajarannya. Nah, ketika nonton bareng, itu ada guru misalnya gini, nyeletuk, ih tadi seharusnya teh ini, udah kebabak dulu gitu. Seharusnya ini waktunya nggak cukup, itu nggak cukup waktunya. Seharusnya tadi itu saya itu ngajarnya ini kecepatan. Nah, ini seharusnya saya ngajarnya kelamaan. Seharusnya saya keluar di sini, seharusnya saya masuk ini. Jadi guru itu hanya mengevaluasi bagaimana tekniknya aja, nggak ke konten isi, tapi waktunya nggak cukup, silabusnya nggak beres, kemudian bukunya atau materinya tidak tersampaikan semua berdasarkan silabus yang udah ada. Nah, itu disebut dengan kalau istilah di paper itu ternyata itu ada namanya technical reflection namanya, di mana guru itu hanya berdasarkan fakta yang terjadi di kelas, bisa jadi waktunya nggak cukup. Nah, itu hanya sekitar situ-situ aja, Pak. Kemudian ada guru yang merefleksi proses pembelajarannya itu benar-benar ke apa strateginya atau bagaimana dia menghayatinya. Misalnya seharusnya tadi misalnya ke siswa ini nih, saya nggak jawab langsung, seharusnya saya biarkan dulu dia berpikir. Atau ketika siswa si A misalnya anggap si A nih lagi ngejawab pertanyaan saya, seharusnya saya biarkan dulu dia berpikir, baru saya oper ke si Susi misalnya, ini saya kayaknya ngomong siswa saya berpikir deh, kayak gitu misalnya, Pak. Jadi dia lebih merefleksi bagaimana menghumaniskan tadi, bagaimana proses siswanya itu, bagaimana dia memperlakukan siswanya. Seharusnya saya nggak marah nih di sini tadi, seharusnya saya lebih memberikan eksplor ke siswa saya, seharusnya saya lebih mengkonstruksi nih di bagian ini, nggak harus saya paksa mereka, seperti itu. Tapi guru yang kedua ini atau disebut dengan deliberate reflection ini, dia belum mampu memberikan solusi yang tepat untuk masalahnya ini, tapi masih bertanya, menurut Ibu kira-kira saya kalau seperti ini tadi ngajarnya bagusnya seperti apa ya? Nah, gitu. Kalau yang merefleksi tapi nggak mampu memberikan strategi atau ide yang sebenarnya baiknya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau orang yang ketiga atau critical reflection itu istilahnya, mampu merefleksi siswanya itu tidak hanya sekedar tekniknya tapi ke isi kontennya dan proses pembelajarannya, juga mampu memberikan alternatif strategi. Seharusnya gini ya Bu ya, tadi misalnya kalau menemukan ini mending kita bawa kotaknya yang utuh gitu, biar siswanya yang motong sendiri, kalau begini kan begini. Nah, jadi ide-idenya itu brilian gitu Pak untuk melihat. Ketika dia nonton video kan, kita ketika nonton video kita sendiri macam-macam itu tanggapan kita, ada yang merasa bangga kayak kita udah bagus banget gitu ngajarnya, ada yang merasa kurang di sana sini, ada yang ingin minta ide seperti apa bagusnya, ada yang setelah nonton merefleksi, oh ternyata bisa muncul sendiri idenya seperti apa bagusnya. Jadi ada tipikal juga gitu Pak gurunya. Iya, menarik ya. Jadi dan refleksi itu dari mulai pedagogiknya, lalu refleksi mulai dari sosialnya, kepribadiannya Bu ya, lalu profesionalnya. Jadi memang banyak hal ya yang memang akhirnya refleksi itu harus berjalan. Nah, ini menarik ya, ternyata banyak sekali, dan pada titik teknisnya juga ternyata ini sudah banyak diteliti. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, ingin disampaikan, silahkan ditulis di komentar. Kita masih ada waktu. Silahkan, yang tadi sudah banyak melambaikan tangan. Ini juga ada mahasiswa-mahasiswa saya juga Bu. Jadi saya sekarang ajak kuliahnya di sini. Mereka juga lagi sedang cari-cari penelitian juga ada ini. Ya, lagi sedang di masa-masa akhir, kesulitan dalam berkuliah, menyusun. Kalau ini di tingkat penelitian Bu ya, guru. Jadi misalnya
kalau di kuantitatif, pengaruh profesionalisme guru terhadap misalnya prestasi siswa gitu. Berarti nanti yang akan menjadi indikator profesionalisme gurunya itu yang 4 atau boleh satu saja gitu yang kita teliti. Kalau untuk bicara ke kuantitatif berarti kan harus ada apa namanya yang diukur gitu Pak, misalnya Ya. pengaruh atau misalnya regresi tentang profesionalisme terhadap prestasi belajar, itu boleh dari kemampuannya, boleh dari hasil belajarnya. Kalau menurut saya di batas S1, mahasiswa S1 itu untuk satu aspek kajian belief itu udah cukup mendalam itu Pak, mulai dari angketnya, ya angket yang diberikan kepada guru. Yang dilihat di belief itu kan banyak juga aspeknya Pak. Bagaimana dia meyakini siswanya, bagaimana dia meyakini pembelajaran, bagaimana dia meyakini belajar. Nah, setiap indikator dari belajar itu banyak lagi kan anak-anaknya Pak, sub indikatornya nanti dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan. Nah, itu cukup dalam untuk anak S1 dan itu harus kita triangulasi dari berbagai aspek, mulai dari wawancara setelah kita memastikan tuh ketika guru ngisi angketnya bagus, ternyata dia tergolong kepada orang yang problem solving, tapi ketika ditanya ternyata agak melenceng-lenceng ke instrumentalis gitu misalnya. Ada juga guru misalnya kalau diisi angket ngasihnya kok kayaknya dia ciri-cirinya ini ke problem solving semua nih ngejawabnya, misalnya 4 di bagian ini, di bagian itu, tapi ketika ditanya gurunya ngejawabnya ini kalau kita bawa alat peraga atau kita ke budaya itu menghabiskan waktu kita, misalnya menghabiskan waktu kita di kelas, nanti materinya nggak sampai gitu. Nah, artinya di situ ada arah-arah kalau isian angket dengan apa yang ditanyakan atau pada proses wawancara itu tidak saling koheren gitu, berbeda. Nah, itu kan perlu dianalisa lebih lanjut. Jadi untuk belief saja kalau untuk anak S1 itu sudah sangat luas dan dalam juga kajiannya. Nanti dilihat lagi prestasinya, nanti dihubungkan. Ya, Tapi lebih luar enaknya biasa. ini ke kualitatif sih, Bu. Kualitatif gitu. lebih asik kalau yang seperti ini. Lebih mendalam, diwawancarai, kemudian dikasih angket, kemudian dilihat ke gurunya langsung diceritakan. Itu lebih menarik kayaknya kalau dikualitatifkan. Ya ini menarik indikator belief ini kan nanti bisa menjadi ini Bu ya. Berarti implementasi nilai profesionalisme guru di sekolah A misalnya seperti itu ya. Bisa Bu ya? Iya, benar. Ya. Nanti ini juga bisa jadi bahan ini nih penelitian untuk para mahasiswa juga, ini untuk para dosen untuk menambah japung. Iya Pak, saya kebetulannya emang tertarik di profesionalisme guru ini. Jadi ketika pengabdian, misalnya pengabdian masyarakat, misalnya tentang IT, Flipbook, tentang video Adobe, saya melihatnya lebih ke belief guru nih ketika diberikan sebuah teknologi atau TPACK atau teknologi pedagogikal yang berbantuan pada IT, belief gurunya bagaimana sih? Ada nggak self confidence-nya? Ada nggak self efficacy-nya? Lebih tertarik seperti itu sih Pak. Jangan-jangan gurunya hanya sekedar memaksa siswanya untuk cakap teknologi, ternyata belief gurunya atau keyakinannya terhadap diri sendiri atau self confidence-nya tidak cukup memadai untuk menggunakan IT gitu. Jadi setiap pengabdian ada produknya berupa artikel, saya lebih cenderung melihat di sisi profesionalismenya, boleh dari belief-nya, boleh dari attitude-nya, boleh dari segala aspeknya gitu. Betul. Nah, ini betul-betul menarik kalau untuk kita nanti tambahkan untuk untuk penelitian kita ini, apalagi digabung dengan mahasiswa Bu ya, kayaknya lebih menarik lagi. Ada yang gini Bu, kadang guru problem solver itu dia kontekstual, tetapi dan dia luar biasa ya, kreativitas dan sebagainya, tapi kadang-kadang dia itu lupa dengan hal yang sifat administratif gitu, atau tadi guru yang instrumental atau yang middle itu dia dari segi administrasinya justru lebih rapi, lebih ini gitu. Ada pengaruh juga nggak itu Bu? Nah itu belum ada ke penelitian ke situ ya Pak. Maksudnya waktu ternyata penginventarisannya mulai dari bahan ajarnya, mulai dari RPP-nya, guru yang instrumentalis ini lebih terstruktur gitu ya Pak, lebih terstruktur, lebih bagus menginventarisnya. Tapi kadang-kadang kalau guru yang
problem solving, dia bagus kontekstual, tapi ketika ditanyakan ke administratifnya, ke perangkat pembelajarannya apa dan sebagainya itu Hmm. malah tidak terorganisir dengan bagus Nah, gitu ya. Penelitian juga kadang males gitu kan iya. Pak, karena sudah sibuk misalnya dengan apa gitu. Tapi Hmm. seharusnya kita itu eh, akan lebih baik ketika kita menjadi guru problem solver juga kita cakap dalam segala hal, misalnya dari Hmm. penginventarisan, dari pedagog, dari ininya, dari IT-nya, cakap IT-nya dan sebagainya itu juga harus memadai. Kebetulan saya ini sekarang ini lagi Pak Rahmatullah juga itu lagi Iya. suka-sukanya YouTube, lagi nge-YouTube Oh kita iya. Pak. Ada channel matematik. Saya punya 3 channel sekarang ini Pak. Ada Hmm. lecture live, ada Oh iya. matematika untuk dunia. Nah itu saya tertarik awal-awalnya itu hanya ingin ketika pembelajaran ini daring. Ketika daring Hmm. kan siswa lebih susah itu Pak mengerti. Betul Jadi betul. saya Hmm. coba buat video. Nah, saya Hmm. coba video, saya lihat ruang guru dan sebagainya. Saya tiru, saya ini ternyata memang berpengaruh ke siswa. Jadi Iya. ketagihan, jadi ngupload terus. Itu sudah Hmm. sampai 2.000 subscriber dan Wah, sudah luar biasa. termonetisasi juga. Kan berarti ada pengaruh juga. Ada ketika kita sungguh-sungguh dengan satu hal, kata Bapak tadi itu Hmm. saya kutip, Hmm. akan ada impact baiknya kepada kita gitu. Nah, Hmm. itu bisa sebagai ini tambahan juga untuk guru-guru Iya, atau iya. untuk dosen-dosen profit tambahan dari AdSense YouTube itu bisa menghasilkan lumayan juga saya Pak Hmm. dapatnya. Tapi itu kan Oh, tidak ke sana awalnya. iya iya Awalnya betul betul. cuma untuk memfasilitasi siswa Hmm. dengan membuat video-video yang kreatif Iya, supaya siswa lebih paham, ternyata ada di balik itu ada iya. rezekinya J- gitu Pak. Nah, itu Jadi YouTuber gitu ya. iya, saya lagi seneng-senengnya sama YouTube sekarang. Iya, iya. Keren, keren. Iya, apalagi kemarin ya permasalahan pandemi juga pengaruh banget ya. Artinya apalagi guru matematika susah kan bagaimana caranya kan gitu. Dan itu Benar. banyak terjadi ya, termasuk juga di sekolah yang saya eh, pimpin juga ada permasalahan pola pembelajarannya guru-guru eksak seperti apa dan sebagainya juga. Memang dan saya juga lihat kemarin tuh YouTube-nya ibu itu luar biasa ya, detail gitu ya menjelaskan itu. Walaupun ibunya tidak penting muncul, tapi angka-angkanya yang penting muncul. Benar. Yang penting siswanya Ya, ngerti. iya, iya. Ini luar biasa ini. Teman-teman barangkali ada yang ingin disampaikan? Ini kita belum melihat ini apa terkesima kayaknya dari penjelasan ibu ini. So, kita tepat sudah jam 5 ya. Pembicaraan kita sudah 1 jam dan kalau diteruskan juga sebenarnya panjang dan ini banyak hal yang bisa kita dapat dari sini mulai dari apa ya banyak dari mulai dari kontennya untuk kita jadikan penelitian lalu juga bagaimana ini kita bisa terapkan lalu bagaimana ini menjadi penyemangat bagi kita sebagai seorang dosen juga sebagai seorang guru dan juga eh, ini luar biasa kalau melihat dari pembicara kita ini betul-betul apa kalau istilah dalam guru agama itu tidak keburu maktan gitu. Artinya apa yang disampaikan beliau sudah amalkan gitu. Ini guru yang profesional itu eh, harusnya seperti itu ya. Seperti halnya juga Bu Yulianti sudah sampaikan. Baik Ibu terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai apa hal yang refleksi bagi kita dari pembicaraan ini. Kalau meminjam bahasa itu kami persilahkan. Oke. Terima kasih ini terakhir ya. Terima kasih kepada Bapak Rahmatullah ini sudah memberi Ya. kesempatan pada saya untuk bisa berbagi di Sekolah Energi. Semoga kedepannya Sekolah Energi jadi lebih ini ya Pak memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Saya sangat ini apa namanya eh, Terinspirasi. bisa sharing. Saya lihat di IG-nya Sekolah Energi juga macam-macam narasumber dan pembicaranya semoga menjadi besar dan memberikan manfaat kepada kita semua dan juga kepada guru-guru dan termasuk saya sendiri itu saya selalu kita sebagai pengajar atau sebagai dosen itu seharusnya merasa kurang terus gitu Pak. Merasa kurang di sini, merasa kurang di situ. Jadi kita terus-terus memperbaiki diri menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi semua. Nah, mahasiswa-mahasiswa juga tuh Pak. Berpesannya semoga mahasiswa-mahasiswa itu bisa lebih men
sharing mana yang baiknya dan mana yang jeleknya bisa diambil. Mungkin itu sedikit Pak pesan-pesannya. Iya. Iya, terima kasih Bu Yulianti, luar biasa penjelasannya dan insya Allah mungkin bukan hanya dalam konteks ini nanti kita bertemu, dalam konteks yang lain saya juga ingin berguru agar bisa melakukan penelitian dalam konteks profesional guru, mudah-mudahan nanti bisa dibimbing nih. Juga nanti juga mungkin banyak mahasiswa saya juga nanti banyak bertanya berkaitan dengan hal ini. Terima kasih eh, Teh Yulianti. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi dengan kami di Sekolah Sadar Energi. Dan kita selalu menyampaikan energi kebaikan untuk semua agar Indonesia jauh lebih baik lagi. Terima kasih juga teman-teman sekalian, Pak Rahmatullah sebagai inisiator Sekolah Sadar Energi. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah semua bagi kita semuanya, para inisiator dan juga para Pak Rahmat dan juga semuanya. Teman-teman mahasiswa, terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini bukan unsur paksaan, tetapi ini adalah unsur ilmu bagi kita semuanya. Dan insya Allah nanti kita akan tiru, kita akan menjadi inspirasi bagi kita untuk kita mengembangkan di kuliah kita, di prodi kita, agar kita jauh lebih baik lagi. Terima kasih semuanya, Ibu, juga teman-teman yang lain. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.